Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfita Sari, biasa dipanggil Ulfi, dari PTIKF. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7. Yang pertama yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa karena pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang dimana urgensi istilah ini berasal dari bahasa Inggris yaitu urgent, yang berarti kepentingan mendesak atau suatu kepentingan yang bersifat mendesak atau segera dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat KBBI, urgensi merupakan harusan yang mendesak. Esensi dan urgensi identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain, dan yang kedua, identitas nasional sebagai sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Nomor pokok wajib pajak atau sering disingkat NPWP sebagai salah satu identitas warga negara. Mengenal sumber histori, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional di Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Mari kita lanjut ke pertemuan ketiga, di mana di pertemuan ketiga ini membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Pengertian dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan suatu dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Identitas nasional mengunggah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional untuk dijadikan pemetik dan bahan diskusi dengan warga dunia maya. Mengajak teman sosial media untuk membentuk proyek kebudayaan seperti memvideokan tradisi suku dan adat istiadat, menggelar siaran tentang kebahasaan, dan lain sebagainya. Menjadi influencer dalam hal mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Kita masuk ke pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini membahas hakikat dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Yang kedua itu nation, artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jenis-jenis integrasi nasional tersebut yakni yang pertama, integrasi asimilasi, yang kedua, integrasi akulturasi, yang ketiga, normatif, yang keempat, instrumental, dan yang kelima, ideologis, yang keenam, fungsional, dan yang terakhir yaitu koersif. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada.
disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesepaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Kita lanjut ke pertemuan 5. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, integrasi. Pengertian integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tertentu. Yang kedua, masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu fondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif, dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara referensi karena di mana berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama, pemerintahan perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam membangun di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam suatu kesatuan. Yang keempat, masa reformasi dan saat ini, di mana membahas tentang dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1999. Kita masuk ke pembahasan 6, yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia, di mana konstitusi menjadi suatu urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Bagaimana hakikat konstitusi di Indonesia? Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undang lainnya yang lebih rendah. Para penyusun atau perumus undang-undang dasar selalu menganggap perilaku menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah, di mana selanjutnya tujuan konstitusi pertama, membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan biasa saja. Kekuasaan penguasa akan menjelajah dan bisa merugikan rakyat. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga memerlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Kita masuk ke pembahasan ke-7, di mana ini membahas tentang dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama itu membahas tentang telaah pustaka dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam beberapa periode, yaitu
Periode 18 Agustus 1945, 27 Desember 1949, periode 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950. Periode 17 Agustus 1950, 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 dan 1998, masa Orde Baru sampai masa reformasi yang saat ini berlangsung. Yang kedua, perubahan konstitusi di Indonesia. Setelah Soeharto turun, B.J. Habibie naik menjadi presiden karena dianggap hanya sebagai tokoh transaksi. Ia dapat berusaha mengurusi transisi itu sebagai tugas yang istimewa hingga perannya dikatakan berhasil. Peraksa awalnya adalah mewujudkan reformasi politik setelah berunding bersama MPR dan DPR. Saat itu hasilnya adalah Sidang Istimewa MPR pada Desember 1998. Yang ketiga, sistem bentuk perubahan konstitusi. Sistem perubahan konstitusi di Indonesia menganut sistem konstitusional amandemen, yaitu perubahan tidak dilakukan langsung terhadap Undang-Undang Dasar Lama. Undang-Undang Dasar Lama masih tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Oleh karena itu, yang diamandemen merupakan menjadi bagian dari konstitusi yang asli. Hal ini terdapat pada konstitusi kita bahwa selama periode diperlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, banyak pasal yang diamandemen. Yang keempat, tata cara perubahan undang-undang di Indonesia sebagai berikut. Agenkan dalam yang pertama itu unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jenis bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sekian yang sempat saya bahas dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.